Halo guys, masih bersama kita K6 Asik. Perkenalkan, nama saya Wayandela Safitri. Saya Feru Prayoga. Saya Dini Ramadhani. Di sini kami bakal mewawancarai tentang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, guys. Ayo ikut. Kami dari anak didik SMK Mitra Bakti di sini ingin mewawancarai mengenai kegiatan Badan Permusyawaratan Desa. Perkenalkan diri, nama saya Wayandela Safitri, kelas 11 akuntansi. Izin untuk memperkenalkan dirinya, Pak. Ya, gelarnya dipakai enggak? Enggak usah ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Swastiastu. Saya Supianto. Ya. Saya sebagai ketua di Desa Kampung periode 2024 ya. Sampai 2021 sampai 2025. Saya punya satu istri, punya dua anak. Yang pertama Sirli Wiritanianti, sekarang lagi nyambut S2 di UNES Semarang. Yang kedua Anung Rusna Malik, sekarang lagi skripsi di Dharma Jaya. Jujur, istri dan saya sama-sama alma maternya di Universitas Negara Jakarta dulu tahun 90. Istri saya tahun 91 di saya 90. Itu saya baru D3 ya waktu itu ya. Istri saya ngambil studi aktifnya di peternakan dan saya sendiri di hubungan internasional. Saya punya 9 anggota yang mewakili dari 26 kepala dusun, 26 wilayah di Bandar Lampung, terdiri dari 26 dusun, 85 RT. Itu BPD itu hanya diwakili oleh 9 anggota, dan kebenaran rollingnya untuk tahun ini sesuai dengan kesepakatan teman-teman, saya disuruh memimpin salah satu lembaga BPD. Ini kebenaran cukup. Saya tinggal di sini tetap dari tahun 2001. Saya tetap di sini, tadinya juga keluar masuk. Saya nikah enak, kenalan tahun 88 waktu masih sersiakan. Udah. Jadi saya bertanya sekarang ya, Pak. Ya. Kegiatan untuk membuat dan menyampaikan fungsinya, peraturan dan bersama dengan kepala desa. Contohnya itu kayak gimana? Nah, ini gini. BPD ini adalah partner kerja dari kepala desa. Ya. Jadi, BPD dan kepala desa itu sama-sama punya SK yang diterbitkan oleh Bupati Lampung. Beda sama LPM, sama kepala dusun itu SK yang mau menerbitkan kepala desa. Ya. Kalau BPD itu sama-sama yang menerbitkan adalah Bupati Lampung. Fungsi dan tugasnya adalah partner kerja, ngontrol kegiatan pemerintahan di Desa Bandar Agung. Jadi dalam bahasa kasarnya begini, jadi kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa ini kita kontrol, manakala itu menyimpang dari tata kelola dan aturan pemerintah yang ada sesuai dengan joblak dan jobdesknya, kemungkinan besar BPD lah yang berperan di situ. Pak Kepala Desa itu tidak benar, harusnya seperti itu. Kalau boleh tahu, Pak, SK itu apa? Surat keputusan. Surat keputusan. Ya, surat keputusan sama juga yang menjadi pegangan untuk kita berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan kan. SK itu sama dari Pak Kepala Desa juga diangkat dan diberi SK oleh Bupati Lampung Timur. Kami pun juga sama, jadi diangkat dan diberi SK oleh Bupati Lampung Timur. Ini berjalan 6 tahun. Ya,
Udah. Dan pertanyaan yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, contohnya itu kayak gimana ya? Nah, sekarang ini kegiatan misalkan Ya. penentuan pembangunan. Penentuan pembangunan di Desa Bandar Agung yang didanai oleh pemerintah berdasarkan dana desa itu sebelum dilaksanakan ini kita menentukan itu tidak berdasarkan pilihan dari kepala desa, pilihan dari kepala desa, jadi melalui musdus dulu. Jadi musdus, setelah musdus kita tampung, musdus itu musyawarah dusun, yang musyawarah dusun. Nanti setelah dari 26 kepala dusun itu mengadakan musdus di masing-masing wilayah, kemudian baru kita tampung namanya musdes desa. Nah, ini kita penentuan. Jadi usulan-usulan itu nanti kita tampung, kita buat skala prioritas di antara masing-masing usulan itu. Jadi ini kan murni ya, jadi usulan dari misalkan dusun 21, jenengan kan di 18, 26 ya jenengan ya, kita mitra bakti di 26, misalkan usulan 26. Pak, saya minta sesuatu, ya kita lihat dulu skalanya dan dikonfirmasi, dikonver dengan dana yang ada di kampung. Jadi aspirasinya seperti itu, misalkan masyarakat mengadakan perubahan, contoh banyak hal. Jadi masalah penentuan pembangunan itu sendiri sudah menampung aspirasi dari masyarakat. Kita tampung, kemudian BPD yang menggodok. Nanti dari Pak Kepala Desa ngusulin ini loh Pak yang mau dia, ya kita baru lihat kebutuhan yang memang ada nggak skala prioritasnya. Kalau memang kebutuhan itu bisa tertunda, kemungkinan besar bukan tidak dilaksanakan, kemungkinan besar dilaksanakan setelah yang sangat penting. Jadi sama kan kebutuhan itu kan ada primer, sekunder, dan tersier. Jadi, kalau memang toh kebutuhannya itu kebutuhan primer mendesak, itu yang baru kita laksanakan. Banyak hal, contoh kayak masalah tata kelola ulang tahun, masalah bagaimana cara pemimpin itu supaya diterima di masyarakat. Ini kita selalu memberi masukan kepada Pak Kepala Desanya. Pak, Bapak harus seperti ini, Bapak harus seperti ini. Kontrol. Makanya di situ di apa ya skema itu kita sejajar dengan kepala desa. Artinya kewenangan kita hanya bisa mengontrol, memberi saran pada kepala desa sehingga bagaimana Pak Kepala Desa itu melaksanakan itu supaya tidak terjadi trouble di kemudian hari. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, membahas dan menyampaikan rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, contohnya itu seperti apa? Nah, ini tadi sudah ada akumulasinya ya. Iya. Jadi contoh kita misalkan musdes nih di desa ini kita sudah sangat kental dengan namanya kerjasama ya. Pak, ini baiknya seperti apa? Pak, ini baiknya seperti apa? Usulan dari berbagai macam unsur masyarakat. Di situ kan ada tokoh masyarakat, ada perangkat desa, aparat desa, di situ ada RT, ada Pak LPM, ada siapa, itu kan pasti ngusulin. Baru setelah musdes kita tampung dari 20 usul itu, masing-masing sudah menyodorkan, Pak, di lokasi saya, di wilayah saya yang perlu dibangun, contoh akses ke makam, akses untuk tempat pendidikan, akses apa, kita lihat. Baru nanti kita tentukan di situ namanya itu musdes. Setelah penentuan dari musdes ini baku, usulan misalkan tahun 2001, 2022, kemudian sudah baku bahwasanya Bandar Agung mengusulkan ini baru kita bawa ke namanya musrenbang. Musrenbang itu yang penentuan dalam biasanya pelaksananya di kecamatan yang dihadiri oleh bupati ataupun wakil bupati. Di situ baru ada realisasi mampu nggak pemerintah Lampung khusus menganggarkan usulan. Jadi usulan ini tidak serta merta hanya sekali diusulin baru langsung dieksekusi, enggak, kita lihat dulu produknya
Tetapi usulan itu sendiri sudah mewakili seluruh aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten. Jadi bentuk kerjasamanya erat, jadi satu, nggak bisa terpisahkan antara BPD sama kepala desa sama kepala dusun, nggak bisa terpisahkan. Artinya di situ harus ada. Contoh, saya sebagai lembaga yang fungsinya itu ngontrol. Jadi kalaupun kegiatan desa itu kemudian mengarah ke hal-hal positif, BPD tidak boleh menghambat. BPD harus selalu mendorong dan memberikan satu kontrol yang baik untuk kepala desa. Mau bertanya Pak, Iya boleh. misalnya kan ini mau usul pembangunan nih. Misalnya pengusulan itu nggak dikonfir sama pemerintah itu, apa mau usul lagi ya Pak? Makanya itu tadi. Jadi usulan ini tidak sekali diusulin. Tidak. Jadi misalnya sekali ini diusulin kemudian anggarannya tidak memadai dan tidak cukup, nanti tahun berikutnya bisa diusulin lagi. Oh jadi per tahun? Bertahap. Sampai kepada namanya eksekusi itu sampai pada pelaksanaan apa yang menjadi usulan. Jadi saat pembangunan itu semua ditanggung oleh pemerintah? Iya, namanya anggaran pemerintah daerah, APBD, APD, dan itu pun juga ada. Kadang-kadang pemerintah itu kan bertahap ya, dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat. Jadi kalau anggaran itu juga ada yang dari pemerintah daerah, ada yang dari pemerintah pusat, ada yang dari pemerintah provinsi, itu ada berdasarkan usulan anggaran yang memang siap untuk memberikan dana pembangunan sesuai dengan usulan kita. Selama Bapak menjabat jadi BPD, ada nggak sih hambatan-hambatan? Jelas ada. Jelas ada. Ada. Namanya hambatan itu pasti ada. Tetapi disitulah fungsinya kita menerima satu amanah ya. Iya. Satu amanah itu bukan serta-merta yang mulus. Makanya seseorang, siapapun juga yang menerima amanah itu nggak boleh bilang alhamdulillah. Semuanya akan kita kembalikan. Pasti yang namanya kebaikan dan keburukan pasti ada. Kita disuruh menjadi lembaga ini kan disuruh atasi masalah. Bukan apa ya, bukan enaknya aja ibaratnya. Jadi pasti ada kendala karena kita memiliki warga masyarakat yang luar biasa, wilayah yang luar biasa besar, sehingga masalah itu ini hukum apa ya, hukum kelompok itu kan seperti itu. Semakin banyak anggota kelompok pasti semakin banyak hambatan, itu pasti. Tapi alhamdulillah sampai saat ini juga masih bisa kita atasi. Syukur alhamdulillah kita di sini di masyarakat populasinya juga mungkin ya, bukan ideologis. Artinya saya bisa mengambil mungkin begini, berdasarkan persentase yang ada census ini hampir 90% maaf ini saya menyebut masalah SARA ya, suku ras dan agama. Jadi 90% itu Jawa, yang sekian persen itu non Jawa. Artinya dalam konteks kultur budaya itu terbangun satu wacana yang memang tidak banyak hal, tidak banyak masalah. Karakternya apa itu tidak banyak macam gitu. Tapi ini Iya Pak. ada lagi Mau minta sarannya sih Pak. Saran-saran untuk anak muda, semisal nanti kalau udah dewasa mau jadi salah satu anggota dari BPD. Siap untuk membangun desa ya? Iya. Siap membangun desa. Artinya begini. Sebenarnya lembaga ini juga saya mengakui lembaga ini juga tidak serta merta rangsangan untuk berpakaian baik, untuk naik kendaraan yang mewah. Artinya kenapa? Pendapatannya pun juga tidak menentu. Ini juga saya sadar jabatan lembaga perangkat desa itu juga tidak menarik buat anak-anak. Tidak sangat menarik. Jujur aja saya. Karena
untuk tolak ukur taraf ekonomi di Indonesia dengan UMR yang ada, kita jauh dari situ. Upah minimum regional aja nggak ketemu, apalagi untuk mewah. Sementara kehidupan sekarang di bandara itu mahal. Saya di Jakarta 21 tahun, saya hidup lahir di Jawa, besar di Jakarta. Setelah saya masuk ke Sumatera, wilayah kita 88 saya masuk, 21 saya datang ke sini. Saya sangat kaget. Ya Allah, gaya hidup sangat tinggi. Bagaimana anak muda bisa menang? Ya itu. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap di mana bumi saya pijak di situ, langit apa jadi semoga aja di antara anak-anak muda sekian yang ada di Bandara Group ini bisa tertarik dan kepingin membangun desanya yang lebih baik lagi. Dan cuma yang jelas saya cuma kasih saran secara umum untuk saat ini. Mungkin pendidikan itu sangat penting. Mungkin di tengah-tengah masyarakat pernah ada orang bilang kayak nggak sekolah itu betul. Tetapi ada satu hal yang mungkin tidak bisa dihindari, cara dan pola. Nah ini pertanyaan, cara dan pola. Sekarang kalau cara berpikir ini kan lalu. Iya. Kita lapar pasti kita makan. Haus kita. Tapi kalau pola pikir hijau, artinya pola pikir ini didasari dengan latar belakang pendidikan yang ada. Saya nggak yakin orang nggak sekolah itu apa. Pintar. Artinya sekolah lah yang baik. Di balik saya ini saya juga mau ada maaf di depan itu ada nama. Iya apa? Nah, saya juga punya S2, komitenya saya berpesan kepada anak muda yang sekarang saya nggak bisa komentar karena janganlah kau ajari anak cucu, karena yang lebih tahu zaman dan hitungannya itu adalah anak cucu sendiri. Barangkali orang-orang tua kita sering, kalau bapakmu dulu begini, itu kan dulu Pak. Itu kan dulu, kalau sekarang nggak laku. Zaman saya itu punya pager itu hanya kontak one by one, dari yang punya sana satu, saya satu, sudah cuma itu aja. Itu tahun berapa? Sekarang dengan mudahnya orang berkomunikasi. Artinya kenapa? Kemajuan zaman saya itu nggak pas apa pada anak sekarang. Cuma saya mau pesan, bijaklah dalam menanggapi situasi dan urusan. Kalau sekarang dulu, ya maaf, celana harus dimasukin, bajunya harus dimasukin, terus rapi, itu zaman saya. Kalau sekarang nggak tahu. Tapi selain anak-anak sekarang ini saya terkenal. Ini saya cuma pesen juga ada 3 hal. Anak sekarang tuh saya akui, menurut saya. Anak sekarang itu ada 3 kelemahan. 1, jujur saya akui anak sekarang pintar, cerdas. Kalau kecerdasannya nggak bisa dilakukan. Cuma ada 3 hal anak sekarang ini kadang-kadang maaf ya, cepat ngantuknya juga. Ya, santun. Drama, cepat ngantuk, adab ngantuk. Entah itu karena indah, entah itu karena baik, entah itu karena model, saya juga nggak tahu. Zaman saya, nenek saya dulu, kalau punya kain bolong, Dijahit ya, Pak? dijahit, ditutupin. Karena ya sekarang kadang-kadang di mall itu udele ketok. Iya bener banget Pak. Aku juga ditakon ya, gue ndelok nih Pak. Ya aku nek ning mall ora ndelokne pernah nabrak-nabrak. Kita delok. Kayak gitu.
Jadi saya juga tidak menyalahkan anak-anak sekarang, terkenal, cerdasnya terkenal. Cuma yaitu tata kelola wajah dan itulah. Saya banyak sertifikat dulu. Dan yang prestasi saya yang luar biasa adalah tahun 96. Saya mendapatkan sertifikat ISO 9001 waktu itu. Maaf, ISO itu yang melakukan GAU. Kayak orang kayak gini nih. Ini yang kenapa? Jadi saya punya anggota 124 bukan anak buah. Itu anggota apa Pak? Kalau Ya, boleh? saya dulu kan bekerja. Iya. Jadi karyawan saya itu ada 125. Itu dalam 1 tahun itu saya mendapatkan piagam namanya zero defect. Zero itu kosong, defect itu jadi. Kukunya lecet pun enggak. Apalagi sampai berantem. 1 tahun 124 orang. Strateginya apa? Ya setiap pagi saya ajak coffee morning, jadi dari kantor saya nyiapin kopi itu ada teko gede itu 1, tehnya 1, susunya 1, terserah. Jadi masing-masing sebelum masuk kerja itu saya ajak ngobrol one by one, face to face. Wah, anak Fitri gimana? Kenapa matanya merah? Apa semalam anak saya sakit? 1 tahun. Artinya gitu. Jangan harap pekerjaan berat itu bisa selesai manakala di situ tidak terbangun komunikasi, chemistry, kerjasama yang saling percaya. Contoh kayak kelompok. Kalau nggak saling percaya nggak bakal sama kesini. Kan gitu. Ini bisa membangun karena fungsi kita ada 2, 1 sebagai makhluk sosial dan yang kedua adalah sebagai makhluk individu. Kalau makhluk individu di Indonesia banyak, ada Islam, Buddha, Hindu, Kristen. Ini makhluk individu. Makhluk individu adalah hubungan vertikal antara saya sebagai makhluk umatnya dan kita. Semua yang berat sekarang ini kan sebagai makhluk sosial. Kita harus berkomunikasi dengan orang, kita harus punya tetangga, kita harus punya ini. Makanya kalau orang sampai jenengan kemarin, Bu isu itu Pak, pasti enggak lah. Karena pagi dia masih punya keluarga. Kalau jam 7, jam setengah 8 masih punya keluarga. Kalau jam 8 saya ambil standar lain. Jam 8 itu kan sudah jam-jam kerja. Artinya kenapa? Sesuatu yang dilakukan berpikir itu juga tidak salah. Contoh orang mau jenengan besok kalau di interview, bagaimana Anda terhadap perusahaan saya? Pokoknya Pak, saya 24 jam kalau disuruh perusahaan, suruh bekerja saya siap. Itu adalah pernyataan yang bodoh. Kenapa? Kita sebagai pekerja, itu di rumah kita juga punya keluarga. Apalah artinya? Kalau saya tanya, saya nggak mau, saya nggak suka kalau orang begitu. Ya standarnya aja, kalau bekerja 8 jam ya sudah cukup 8 jam. Lebihnya daripada itu kan bukan bekerja, namanya lembur. Ya kan? Iya. Selesaikan, gunakan waktu itu selama 8 jam dengan baik. Jangan sampai waktu yang untuk keluarga, untuk lingkungan, sama gunakan untuk kerja. Sampai nggak ketemu. Eksekusi yang paling berbahaya adalah eksekusi vertikal di bawah. Jenengan pelaku serati teko lebih sakit, bener kan? Itu adalah hukum yang paling berat, itu adalah hukum lingkungan, hukum adat. Kalau di Papua ada hukum adat itu yang harus direndam 3 bulan di air. Kalau di sini yang paling berat kan, lu mau jumprit di lapangan, di jalan, lu apa udah nggak ada yang peduli, sampai lebih sakit. Karena apa? Sama mementingkan kerja nggak mampu. Jadi selain sampai itu individu sebagai pekerja, sampai juga menjadi orang keluarga. Karena begitu banyak kasus misalnya istri yang satu di sana, yang satu di sini, itu nggak sih? Bapak saat pengawasan kinerja
kepala desa ini ya Kak, ada hambatannya Kak? Ya, Banyak. pasti ada hambatan. Mungkin hambatan ini hanya cara komunikasi, Ya. cara komunikasi pasti ya ada lah namanya hambatan. Ada bentrok gitu nggak sih Pak? Ya, jangan sampai. Nggak Bentrok ada. dalam arti kata, contoh kalau diskusi ya, kita Iya. gebrak-gebrakan meja boleh, selesai itu selesai. Kan gitu, itu wajar. Ya syukur alhamdulillah ya kita masih saling mengingatkan lah. Ya barangkali yang membuat kita bentrok terkadang ya, siapa saja itu cara mengingatkannya, cara menegurnya kan mungkin Tidak sesuai gitu. ya bukan masalah itu, mungkin salah tempat, bukan tempatnya, bukan ini. Contoh itu misalkan saya bermasalah dengan kelompok, tapi siapa yang dominan misalkan berempat ini siapa yang dominan? Nggak mungkin saya tegur dia depan teman-teman, nggak mungkin. Kita ambil satu, sebetulnya tadi nggak harus begitu. Kalau saya tegur teman-teman, contoh ini, sampai punya keluarga berapa? 5. 5. Mana? Ini. Misalkan sampean punya masalah dengan bapak, kedatangan temenmu, sampean pas lagi ngobrol sama temenmu, bapakmu negor sampean, kira-kira sampean malu atau enggak? Malu. Malu sama temennya kan? Iya. Nah itu nggak mungkin seperti itu. Gitu. Mau Iya Pak. nggak mungkin. Hei, Cak Fitri, untuk goblok di depan teman-temannya. Iya. Nah, itu nggak boleh. Jadi ya saling paham. Ini masalah kinerja ya. Kalau masalah individu, privasi saya nggak mau. Kalau badan pemusyawaratan desa itu kan pasti ada struktur ya Pak ya? Ada. Nah dalam struktur itu kan pasti dibagi macam-macam. Itu kegiatannya itu pasti beda ya Pak ya? Beda. Itu kalau boleh tahu kegiatannya apa aja sih Pak? Ya kegiatannya sesuai dengan tupoksinya itu, misalkan ini bagian bendara, KS sebagai ketua bendara sekretaris KPS-nya itu ya ini nanti yang 7, yang 6 itu bagiannya menampung aspirasi. Tugasnya kan itu. Jadi nanti kalau ketemu itu masing-masing sudah ngoceh sendiri-sendiri. Oh iya. Ini seharusnya program ini nggak sesuai Pak, dihimbau. Masalahnya kenapa? Baru kita bahas. Itu kompak. Korbannya habis. Pulpen apa pena? Oh sama aja Pak. Enggak, beda. Iya. Pena sama pulpen beda. Bullcoin itu bola berputar, cuma kan ada pelonnya. Iya. Itu kalau nggak ada pelonnya nggak mungkin bisa ditulis. Beda sama pena. Pena itu karena disukai. Masih menang dulu. Apalagi Udah. Makasih. diminum Makasih sana. Pak. Makasih ya Pak udah mau jadi narasumber dari pewawancaraan kita. Ya. Makasih banyak banget. Sama-sama. Saya tutup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.